Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabit Pun, perkenalkan nama saya Sri Lestari, NPM saya 196120100003. Saat ini saya berada di kelas manajemen semester 3 di Universitas Sambumi Wajurai. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang materi kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Materi kuliah ini diampu oleh dosen pembimbing Ibu Husna Purnama SE MGP. Secara garis besar, pengantar ekonomi pembangunan meliputi dari pengertian dari pembangunan ekonomi, kemudian faktor-faktor penghambat pembangunan, dan masalah ketimpangan dan kemiskinan. Selanjutnya adalah pengertian pembangunan ekonomi. Ekonomi pembangunan bisa didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi. Pembangunan ekonomi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka yang panjang, disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Salah satu materi dari mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan meliputi karakteristik negara-negara yang sedang berkembang. Salah satunya yaitu tingkat kehidupan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat produktivitas penduduk yang rendah, kemudian tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi. Selanjutnya adalah tingginya tingkat pengangguran serta pengangguran semu, serta ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer. Itulah ciri-ciri dari negara yang berkembang. Kemudian, setiap negara dalam pembangunannya selalu ada indikator sebagai pengukuran tingkat kemajuan suatu negara. Di antaranya pendapatan per kapita, tingkat ekonomi yang bersih, kualitas hidup masyarakat, dan lain sebagainya. Setiap indikator, baik moneter maupun non-moneter, terdapat kelebihan dan kekurangan. Itulah sekilas tentang materi kuliah pengantar ekonomi pembangunan. Untuk lebih jelasnya, saya mengajak kepada teman-teman, saudara-saudara, adik-adik untuk bergabung di Fakultas Ekonomi Universitas Sambumi Wajurai. Kampusnya bersih, nyaman, dan tentunya terakreditasi B. Demikian uraian singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ramah saburai.